Bahas Anies lagi aja kan. Ini Anies utang budi nih kalau suara dia tinggi nih gara-gara saya ngonten Anies melulu. Begini aja deh ya. Kemarin kawan saya itu ngotot bahwa Anies adalah calon terkuat Capres 2024. Lalu saya tanya, terkuat apanya? Kalau terkuat bohongnya bisa jadi iya. Dia marah. Dia bilang, mana mungkin Anies yang santun dan alim itu suka bohong. Lalu saya kasih video ini. Manusia intoleran, manusia yang memiliki kekerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah mendiamkan mereka atau menindak mereka. Dan jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat tegas. Dan juga video yang ini. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang dan juga video yang ini. Kita menempatkan reklamasi untuk kepentingan publik itu diatur di pemerintah pusat, maka persoalan jadi lain. Tapi ketika semata-mata ini untuk menjadi kegiatan komersial, apalagi yang dibicarakan semata-mata urusan pembeli dan penjual di dalam pengembangan tempat-tempat tinggal di sana, pertanyaan besar. Ada belasan ribu, bahkan sampai 20.000 nelayan di pesisir Jakarta yang hari ini hidupnya berubah karena reklamasi ini. Kami akan lakukan semua yang ada di dalam disposal kita untuk memastikan warga Jakarta. Saya masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya. Jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Teman saya bengong. Saya juga bengong. Kami semua bengong. Indonesia jangan sampai bengong. Apalagi kalau sampai urusan pemimpin tertinggi, Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. Stok pemimpin yang jujur, berintegritas, nggak cuma ngomong doang. Kita banyak banget, tinggal pilih. Tinggal pilih lalu dicek kinerjanya, diteliti bagaimana cara-cara dia menyelesaikan masalah di level daerah misalnya. Diperiksa bagaimana gaya hidupnya, foya-foya duit negara atau enggak. Tinggal dicari informasi tentang bagaimana jati diri keindonesiaannya. Ini mesti clear. Syarat-syarat ini mesti clear. Apakah ada jejak ia main mata dengan perongrong Pancasila? Apakah ada jejak ia main mata dengan marketing sistem pemerintahan khilafah? Apakah ada jejak ia main mata dengan perampok duit negara misalnya? Apakah ada jejak ia main mata dengan pemerkosa agama untuk tujuan politik? Teman saya yang bengong tadi nyeletuk. Kalau begitu, bagaimana peluang Anies nyapres tahun depan? Lama-lama saya kasihan juga sama kawan saya ini. Meski dia kadrun, teman saya ini kadrun, original kadrun, tapi dia sahabat saya sejak kecil. Ya, karena salah pergaulan, juga karena nggak banyak literasi, lalu juga karena sakit hati dulu jagoan capresnya tuh kalah, lalu perlahan dia bermetamorfosa jadi kadrun. Ya gimana lagi? Tapi dia teman saya. Kadang saya roasting, kadang saya bantu juga kalau kebetulan ada rezeki. Ya mau gimana lagi? Kadrun sih, tapi dia teman saya. Kadang kalau lagi kumpul saya bully sampai ampun-ampunan itu anak. Tapi satu tempo juga saya jemput, saya ajak jalan, saya ajak makan biar kenyang, lalu abis itu kita bully lagi. Begitu terus ya, sampai Limbat jadi vokalisnya Slank. Ya, teman saya tadi tanya, bagaimana peluang Anies tahun depan? Anies ini cita-citanya sejak 10 tahun lalu, kan mau nyapres. Peluangnya gimana? Bayangin cita-cita Anies itu sejak belum pilpres langsung pun dia pengen jadi capres itu. Saking gregetannya, akhirnya saya taruhan. Ini beneran saya taruhan sama teman saya ini. Saya bilang begini, Anies tidak akan nyapres tahun depan. Ini saya bilang begitu. Dan ini saya jadikan taruhan dengan teman saya ini, bahwa Anies tidak akan nyapres tahun depan. Sesaat teman saya ini heran, kok saya ngajak taruhannya nekat banget.
seorang gubernur ibu kota mau nyapres. Kok saya bilang nggak akan bisa? Perhitungannya dari mana? Katanya begitu. Dan kalau saya mau taruhannya apa? Dia nanya. Saya bilang ke kawan saya, kalau Anies bisa nyapres, apalagi menang, saya bakal traktir kawan saya ini suatu hal yang dia impi-impikan selama ini, yaitu liburan ke Jogja atau wisata ke Jogja. Sebentar, saya batuk. Bukan karena saya punya uang, bukan. Tapi karena memang keluarga saya tinggal di Jogja, maksudnya gitu. Tapi kalau ternyata perkiraan saya benar, Anies nggak bisa nyapres pada 2024 nanti, maka saya minta kawan saya berhenti jadi kadrun. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jobray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Nah, begini ceritanya. Jadi teman saya yang Anies banget itu ngotot bahwa jagoannya itu bakal jadi capres terkuat pada Pilpres 2024 nanti. Tapi sebaliknya saya bilang, Anies tidak akan bisa nyapres tahun depan. Perhitungannya begini, jangan emosi dulu. Ini ya kalau kadrun nonton jangan emosi dulu, dengerin dulu. Begini, begini ceritanya. Jadi ini perhitungannya non matematis ya. Saat ini citra Anies masih lekat dengan prestasi yang nggak jelas soal Jakarta. Iya kan? Iya aja dulu ya. Bukan cuma soal indikasi korup atau gagalnya banyak program seperti yang ia kampanyekan. Bukan cuma itu. Tapi lebih kepada attitude, kelakuan. Attitude dia yang tidak punya loyalitas kepada siapapun kecuali kepada dirinya sendiri. Dan ini mengerikan buat partai manapun yang mau mendorong Anies. Sudah banyak cerita pengkhianatan yang kita dengar. Bagaimana Anies bisa menjadi rektor Paramadina. Banyak sekali mantan orang dekat Anies yang bersaksi soal kotornya proses Anies menguasai Paramadina. Belum lagi cerita bagaimana waktu Anies dipercaya Pak Jokowi untuk jadi menteri dulu itu. Lagi-lagi cerita dan bukti tidak enak yang kita dengar. Ini menjadi catatan penting buat partai manapun kalau mau mengusung Anies. Ini yang pertama. Soalnya begini, bisa saja manis di depan lalu bonyok di belakang. Jangankan lawan ya, kekawan seiring sejalan saja. Seperti misalnya kelompok Petamburan, Anies tega menghabisi. Kalimat Anies waktu curi kampanye kemarin di Lampung itu yang bilang bahwa jika saya jadi presiden, saya akan tindak secara tegas. Secara tegas. Manusia intoleran. Itu pesan dikirim kemana? Pastinya ya ke kelompoknya sendiri. Ibaratnya, demi ambisi raih suara, Anies seperti juga pada Pilgub DKI yang lalu, tega menghabisi keluarga dan kelompok sendiri. Menghabisi. Ini mengerikan. Partai-partai berpikir dua kali kalau mau dorong Anies. Takut kecipratan beban dosa sosial yang hampir tiap hari dibuat oleh Anies. Ngeri. Suara partai politik itu memang kadang sangat tergantung dengan keputusan politik jelang Pilpres. Dulu ketika PDIP memutuskan mendukung Pak Jokowi, suara PDIP melompat luar biasa. Keren. Dan saya yakin, semua partai ingin sekali membuat strategi seperti PDB itu, yaitu mendukung kandidat yang bisa menaikkan elektabilitas partai secara umum. Sehingga kalau partainya menang, caleg yang melenggang ke parlemen juga banyak. Bukan sebaliknya. Karena gara-gara dukung kandidat yang banyak masalah, imbasnya rakyat juga meninggalkan partai dan beralih ke partai lain yang menyodorkan calon pemimpin yang sudah terbukti berkualitas. Jadi menurut perkiraan saya, dengan asumsi faktor yang barusan saya sampaikan atau saya sebutkan tadi, Anies sangat kecil kemungkinan nyapres tahun depan. Nah, dengar penjelasan saya itu, teman saya yang kadrun tadi makin bengong. Nah, lalu saya coba uraikan. Faktor matematis kemungkinan Anies bakal nyapres atau tidak. Begini faktor matematisnya ya, begini. Agak serius sedikit.
Ngopi aja dulu ya. Kita tahu syarat mutlak partai bisa mengajukan capres adalah berdasarkan hasil. Nih, saya ulangi ya. Syarat mutlak partai bisa mengajukan calon presiden adalah berdasarkan hasil dari pemilu 2019 lalu. Ini orang suka salah. Ini yang kadang kita salah paham. Jadi, hasil pemilu 2019 kemarin itulah yang jadi patokannya, bukan pemilu 2024 ya. Kan pemilunya belum terjadi. Makanya hasil dari pemilu 2019 lalu yang jadi patokan. Ini banyak yang nggak detail, yang nggak tahu. Sangkain hasil pemilu tahun depan yang jadi patokan. Bukan, tahun lalu. Jadi yang dijadikan sebagai landasan untuk menghitung perolehan suara atau kursi adalah pemilu tahun lalu. Partai atau koalisi partai yang berhasil memperoleh minimal 25% suara atau 20% kursi di DPR pada pemilu yang lalu boleh mengajukan calon presiden untuk ikut Pilpres tahun depan. Begitu loh maksudnya. Jelas kan ya? Nah, ini berdasarkan pemilu 2019, ini komposisi perolehan kursi di DPR saat ini. Kita lihat di sini, sebut saja saat ini ada dua kubu di parlemen. Kubu koalisi dan juga kubu yang ogah-ogahan, alias kubu oposisi. Dua inilah ya, kurang lebih gitu ya. Ada koalisi, ada oposisi. Ada dua kubu. Nah, dengan komposisi jumlah perolehan kursinya begini. Nih ya. PDI 128 kursi. Golkar 85 kursi. Gerindra 78 kursi. Nasdem 59 kursi. PKB 58 kursi. PAN 44 kursi. Lalu ada juga P3 19 kursi. Total perwakilan dari koalisi ini adalah sebanyak 471 kursi. Gede banget. Memang koalisi di periode kedua Pak Jokowi ini gede banget, 471 kursi koalisi. Nah, sementara sisanya yang ogah-ogahan tadi, yaitu Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, dengan total perwakilan kursi oposisi sebanyak 104 kursi. Jauh ya jaraknya. Nah, sesuai ketentuan tadi yang saya sampaikan, artinya hanya PDIP yang bisa mengusung capres tanpa harus gabung partai lain. Karena jumlah anggota DPR dari PDIP banyak. Hasil pemilu 2019 kemarin itu ada 128 orang. Padahal syaratnya nggak sampai 128, cuma 115 orang. Jadi kalau ada partai punya perwakilan 115 orang anggota DPR di DPR pusat, itu boleh mengajukan. Artinya tanpa gabung dengan partai lain ya, PDIP bisa mencalonkan sendiri pasangan capres pada 2023 nanti. Artinya PDIP sudah aman, mau ambil partai lain buat jadi cawapres bisa, mau sendirian juga sah bisa mengajukan calon. Nah, sekarang kita lihat partai lain ya. Nah ini seru. Begini, ini perhitungan secara matematis kenapa Anies menurut saya kemungkinannya sangat kecil untuk maju sebagai capres nih. Golkar, kita tahu, Golkar sebagai pemilik terbanyak kedua perwakilan di parlemen, jumlah kursinya 85 orang. Artinya, Golkar masih perlu sekitar 30 suara lagi untuk bisa mengajukan calon ke Pilpres 2024 yang dimulai pada 2023 nanti. Siapa kira-kira capres Golkar? Airlangga. Suaranya masih kecil banget, Bos. Kira-kira Golkar mau menawarkan capresnya atau menawarkan jumlah kursinya? Ibarat orang jualan saat ini, Golkar ini serba nanggung. Suaranya kurang, capresnya juga kurang. Kurang diminati maksudnya. Sampai-sampai kemarin datang ke AHY dan ada kesan merayu supaya Demokrat dan AHY bisa maju bareng. Nah, ini dokumentasinya. Nah, kalau lihat video tadi atau foto tadi, sepertinya Golkar dan Demokrat bisa saja CLBK karena suara keduanya kalau bergabung lebih dari cukup, yaitu 85 kursi Golkar ditambah 54 kursinya Demokrat. Totalnya 139 kursi, lebih dari cukup. Tapi ya, nah ini. Tapi apakah pasangan Airlangga dan AHY laku di pasaran?
Kalau dari platform politik kelihatannya sih nggak masalah ya, karena keduanya nih partai tengah. Meski belakangan AHY udah mulai agak ke kanan-kananan ya dengan sebutan Habib Raden AHY. Marah lagi. Lah, kalau Golkar dan Demokrat bersatu, Anies gimana? Tertutup pintu Anies jalan bareng AHY dan Demokrat. Nah, sudah mulai kan ada bayangan kan? Tarik ke Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada. Sekarang kita kulik Gerindra, yang memiliki suara parlemen tertinggi ketiga setelah PDIP dan Golkar. Suara Gerindra adalah 78 kursi parlemen. Tentu perlu 37 suara lagi supaya Prabowo bisa maju. 37 suara lagi. Gerindra nggak bisa sendirian. Dia perlu koalisi, perlu partai lain yang suaranya sampai 37. Siapa yang mau dorong Prabowo? Partai apa? Misalnya Prabowo menjajal keberuntungan bareng Caimin, PKB, yang punya kursi lumayan, yaitu 58 kursi. Jelas sudah cukup syarat untuk maju berdua. Ini koalisi yang masuk akal menurut saya ya. Prabowo dan Muhaimin Iskandar, partainya kompatibel, kandidatnya juga saling melengkapi. Prabowo dan Caimin, gabungan nasionalis dan religius, gabungan ex-militer dan sipil, secara teori ini kompatibel. Bisa maju. Entah ada yang milih atau enggak ya. Tapi mereka berdua sangat bisa maju mencalonkan. Inilah logika. Kadang hati kita terbersit, masa sih? Tapi ya ini logis. Kalau PKB dan Gerindra bersatu, Anies kebagian partai yang mana? Masih belum jelas nih soalnya Anies ya. Artinya, taruhan saya secara teori bisa jadi saya menang. Dan teman saya harus pensiun jadi kadrun. Nah, selanjutnya kita cek ombak Nasdem. Dengan kekuatan suara 59 kursi parlemen, seperti juga partai tengah lainnya, Nasdem hanya bisa ikut mendorong atau ikut memajukan calon jika berkoalisi dengan partai lain. Sehingga total kursi mencapai ambang batas. Nasdem juga nggak bisa sendiri. Saat ini, Nasdem masih malu-malu mau gabung siapa dan mau memajukan kandidat yang mana. Nasdem adalah salah satu partai yang tidak punya kader sendiri untuk maju dan dielus-elus maju ke Pilpres. Bang Brewok nggak mau. Iya, masa karyawan Metro TV yang maju kan nggak kan? Dan infonya, Nasdem malah lebih memilih 3 nama untuk mereka sandingkan, senderkan, sandarkan popularitasnya. Supaya ngefek ke partai, yaitu Ganjar, Andika, dan Anies. Ini keputusan macam apa? 3 orang yang dia dorong nggak ada yang kadernya. Kader partai lain. Nasdem mendukung Ganjar hanya sebagai kode kepada PDIP. Kalau sampai nggak didorong PDIP, bisa jadi bakal dilamar oleh Nasdem. Nasdem juga dukung Anies sebagai kode bahwa barangkali ada partai bernuansa agama mau barengan dorong Anies, jadi sifatnya masih coba-coba. Belum putusan final. Karena memang Nasdem nggak tahu bakal koalisi sama siapa, sama sisa partai yang mana, dia nggak tahu. Kalau pakai skenario yang tadi saya sampaikan, tersisa partai PAN, 44 kursi, P3, 19 kursi, jadi total ketiga partai itu adalah kira-kira 122 kursi. Cukup untuk maju, cuma kandidatnya siapa? PAN punya banyak jagoan, ada Eko Patrio. P3 juga banyak andalan. Di sini Anies punya peluang didukung, tapi seperti yang saya sampaikan di awal, apakah parpol mau? Sekarang lihat PKS. PKS kursinya 50 orang. Perlu 65 suara lagi. Dan PKS sepertinya fokus memajukan ketuanya sendiri. Bisa jadi kalau PKS bisa merayu partai lain, mungkin dengan iming-iming surga misalnya, bisa mencalonkan Anies. Tapi itu pun kemungkinannya sangat kecil karena Anies nggak mau jadi wapres. Udah ngotot tapi nggak punya partai. Dengan waktu yang tinggal setahun menuju pencalonan, karena akhir 2023 nama pasangan harus disetorkan, saya rasa partai juga akan realistis. Nggak mau uji coba dengan calon-calon yang bakal jadi anak macan. Lebih baik yang sudah pasti diterima masyarakat saja. Partai-partai yang harus berkoalisi seperti Nasdem, PKB, PAN, P3, dan PKS pasti
putar otak sejak sekarang. Dan saya yakin setiap partai pasti menghendaki ketua umum atau kadernya yang menjadi presiden. Kalau hal ini terjadi, maka kandidat tanpa partai seperti Anies, Ridwan Kamil, Erick Thohir hanya bisa bermimpi jadi presiden. Paling mentok jadi wapres. Itu pun bersaing cukup keras dengan figur lain. Mulai paham kan ya? Kenapa saya sampaikan kemungkinan amat sangat kecil Anies bisa maju capres tahun depan. Ya, karena sehebat apapun Anies, tetap pada ujungnya adalah kuasa partai politik yang menentukan. Dan masalahnya adalah banyak partai tidak mau dukung orang luar partai untuk berkuasa. Berapa persen kemungkinan Anies Baswedan bisa jadi capres RI? Sangat kecil. Demikian Oposisi 69 FM. Semoga Tuhan semakin cinta kepada Indonesia. Jilat bawahan, tekan atasan. Beletak! Tarik ke Bambang. Anies, relawannya jangan marah dong. Bikin konten dong, masa marah-marah. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Oposisi gak ada otaknya.